Pertama kalinya aku melakukan siaran langsung di internet untuk mengidentifikasi dewa. Aku langsung bertemu dengan patung batu yang menjulurkan lidah panjang. Hanya dengan melihat sekilas, aku langsung tahu kalau ini adalah Bai Wuchang, salah satu dari 10 komandan hantu dari neraka. Tapi, 8 miliar netizen di ruang siaran langsung serempak bilang aku gila. Hanya karena ini adalah dunia yang penuh dengan patung dewa. Hanya dengan mengenali dewa-dewa ini, maka seseorang bisa menandatangani kontrak dan memanggil dewa. Namun, negeri naga di dunia ini, 9 dari 10 dewanya tidak ada yang bisa mengenali, menyebabkan takdir negara merosot dan ditekan oleh negara asing. Karena itu, aku memutuskan untuk membuka ruang siaran langsung identifikasi dewa, dan juga menulis catatan. Ruang siaran langsung ini hanya mengidentifikasi dewa negeri naga, iblis dan hantu dari negara asing. Jangan coba-coba mengganggu. Cukup dengan satu roket super. Dijamin identifikasi akan berhasil 100%. Setelah mulai siaran, aku menunggu orang masuk ke ruang siaran langsung sambil memainkan ponsel. Identifikasi berhasil 100%. Sombong sekali, begitu banyak ahli identifikasi terkenal dari negeri naga selama 50 tahun ini belum berhasil mengidentifikasi satu dewa pun. Streamer cupu sepertimu berani-beraninya bicara besar. Kamu pikir kamu itu orang hebat, ya? Menurutku ini jelas-jelas hanya untuk mencari penonton dan interaksi. Hah, satu roket super? Kenapa kamu tidak merampok saja sekalian? Aku ini orang negeri naga. Memangnya kenapa kalau cuma mengidentifikasi dewa negeri naga? Hahaha. Meskipun aku membangkitkan semua dewa asing, tapi aku sama sekali tidak akan mengkhianati negaraku. Lucu sekali. Sudah peringkat terakhir tapi banyak omong. Dasar bodoh. 50 tahun tidak bisa menemukan satu dewa pun. Aku harus lihat bagaimana caramu mengidentifikasi. Menunggu streamernya dipermalukan. Oke, kembali ke topik utama. Cukup dengan mengirim satu roket super. Kalian bisa berbicara langsung denganku untuk identifikasi dewa. Cara membangkitkannya, cara membinanya, dan cara meningkatkannya akan dikenakan biaya terpisah tergantung kualitas dewa. Aku ingatkan sekali lagi, ruang siaran langsung ini hanya mengidentifikasi dewa dari negeri naga. Ide pengguna, cuma punya uang telah memberikan streamer satu roket super. Ide, cuma punya uang, popularitas tambah 20. Terima kasih, bos, atas dukungan roket supernya. Anda dermawan sekali. Koneksi mikrofon berhasil. Ya ampun, kamar ini mewah sekali. Ah, sialan. Kamar tidurnya terbuat dari benda pusaka dewa. Wah, legenda emas. Tempat ini penuh dengan benda pusaka dewa. Ini anak sultan dari mana? Ya ampun. Dengan benda pusaka dewa sebanyak ini, bahkan museum dewa di ibu kota pun mungkin tidak sebanding. Halo, kakak tampan. Aku punya sebuah patung dewa di sini. Tolong bantu saya menilainya. Saya sudah meminta orang untuk menilainya. Mereka bilang ini adalah dewa kekayaan. Tetapi tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi tidak bisa dibangkitkan. Dewa kekayaan apaan? Ini jelas-jelas Bai Wuchang. Salah satu dari 10 marsekal agung dunia bawah. Dewa kekayaan sudah muncul? Dewa kekayaan, bukankah di negara naga hanya ada satu dewa kekayaan yaitu Zhao Gongming? Kenapa sekarang tiba-tiba muncul satu lagi? Lihat tulisan sekali lihat dapat rezeki itu. Kelihatannya memang benar-benar dewa kekayaan. Tapi dewa kekayaan ini kelihatannya seram sekali. Ya, streamer, apa kamu tahu ini dewa kekayaan yang mana? Dewa ini saya memang kenal. Terlebih lagi, kualitasnya juga pasti tidak rendah. Cepat katakan, hebat sekali. Sebenarnya ini dewa kekayaan yang mana? Aku merasa streamer ini akan segera terkenal. Jangan buru-buru menyimpulkan. Tuan muda kaya raya itu saja tidak bisa mengenalinya. Seorang streamer tadi kenal yang masih baru. Mana mungkin bisa dengan mudah mengenalinya. Terus saja berakting. Kelihatan sekali kalau sedang membual. Kalau dia benar-benar bisa mengenali dewa negara naga, maka tidak mungkin selama 50 tahun tidak ada dewa baru. Memangnya kenapa kalau bisa mengenalinya? Sistem dewa dari luar negeri sekarang sudah lengkap semua. Peradaban negara naga cepat atau lambat akan hancur juga. Sadarlah, hadapi kenyataan. Streamer, cepat beritahu aku bisa kaya atau tidak bergantung pada dewa ini.
Asalkan kamu bisa membantuku membangkitkannya. Setelah ini setiap hari aku akan memberimu 100 super roket. Sepertinya saya harus mengecewakan penonton ini. Ini bukan dewa kekayaan. Bukan dewa kekayaan, tapi di atasnya tertulis sekali lihat dapat rezeki. Kenapa bukan dewa kekayaan? Apakah Anda masih ingin membangkitkannya? Tentu saja. Sebenarnya bagaimana caranya? Pertama-tama, ini bukan dewa kekayaan, melainkan sesosok dewa hantu yang berasal dari dunia bawah. Gunung Youdu di alam liar, Istana Kaisar Langit memiliki hantu Wuchang. Hantu Wuchang adalah dewa dunia bawah asli dari negara naga. Tugasnya adalah mencabut nyawa makhluk hidup yang telah mati di dunia manusia dan membawanya ke dunia bawah. Termasuk dalam jajaran 10 Marsekal Agung dunia bawah. Dan Wuchang dibagi menjadi Hei Wuchang dan Bai Wuchang, sesuai dengan konsep Yin dan Yang. Dewa milik Anda ini adalah Bai Wuchang dalam legenda. Ia melambangkan Yang, sedangkan tulisan di topinya, artinya, orang yang menghormati dewa dan tahu berterima kasih, akan mendapat balasan dan keberuntungan. Jadi ada hubungannya dengan menjadi kaya juga? Ada sih, tapi tidak banyak. Terdeteksi Tuan berhasil melakukan identifikasi. Selamat kepada Tuan karena telah mengaktifkan sistem Live Stream identifikasi dewa. Sistem sedang mengundi hadiah yang berhubungan dengan Bai Wuchang untuk Anda. Sedang mengundi hadiah. Selamat kepada Tuan karena telah mendapatkan kemampuan dewa pengendali hantu. Saat bertemu hantu, dapat memanggil makhluk jenis arwah berkualitas tinggi ke bawah dalam radius 1 km. Kualitas tinggi paling banyak bisa memanggil 1 ekor. Kualitas biasa 3 ekor. Kualitas rendah 10 ekor. Perasaan memakai cheat memang enak sekali. Wow. Bai Wuchang, jenis dewa dunia bawah. Atribut Yin, kualitas tinggi, kemampuan dewa, pencabut nyawa, pengendali hantu. Cara membangkitkan, menghabiskan 50 poin popularitas untuk membuka. Metode peningkatan, menghabiskan 100 poin popularitas untuk membuka. Metode pengembangan, menghabiskan 50 poin popularitas untuk membuka. Sistem sialan ini mahal sekali. Rasio antara uang hadiah dan poin popularitas adalah 100 banding 1. Kalau mau membuka semuanya, harus menghabiskan 200 poin. Artinya, hadiah senilai 20.000 yuan. Ini baru dewa berkualitas tinggi. Kalau kualitas dewa suci, bakal semahal apa lagi? Apa? Ini hantu. Yang di atas tidak mengerti ya? Dewa hantu. Dewa dunia bawah. Sama seperti makhluk supranatural yang berlalu lalang di Youdu itu. Sebagian besar dewa yang dibangkitkan berhubungan dengan hantu. Bai Wuchang, utusan pencabut nyawa, dewa dunia bawah Anda. Kedengarannya saja sudah tahu kalau ini dewa yang sangat kuat. Cih. Kedengarannya lumayan juga, kedengarannya memang hebat. Tapi kami tidak mengerti. Siapa tahu kamu bicara bohong atau tidak? Streamer, kamu tahu cara membangkitkannya tidak? Tentu saja aku tahu. Hanya saja, HMPH. Kelihatan miskinnya kan? Kawan-kawan, jangan sampai tertipu. Poin popularitas tambah 20. 1920. 3088. Poin popularitas tambah 50. 1800. 3020. Poin popularitas tambah 100. 2160. 3018. Haha, baru beberapa menit tapi 3030. 2070. Poin popularitasku sudah naik jadi 2020. 6. 2120. 3066. 2120. Streamer, sekarang sudah bisa bicara, kan? Sistem. Habiskan 200 poin popularitas. Buka cara membangkitkan, mengembangkan, dan meningkatkan Bai Wuchang. Model. Nah, ini baru benar. Metode peningkatan. Cara membangkitkan. Letakkan patung Dewa Bai Wuchang di atas diagram Taiji. Metode peningkatan. Tongkat duka ditambah rantai penjebak jiwa. Jika ada Hei Wuchang di sana maka kualitasnya plus 1. 1. Tongkat duka ditambah rantai penjebak jiwa. Jika ada Hei Wuchang di sana maka kualitasnya plus 1. Metode pemeliharaan. Mengonsumsi materi dewa berelemen Yin.
atau menggunakan makhluk jenis arwah untuk memeliharanya. Metode peningkatan. 1. Tongkat duka ditambah rantai penjebak jiwa. Jika ada Hei Wuchang di sana maka kualitasnya +1. Gendut, sekarang dengarkan pengaturanku. Sekarang ikuti aku. Cari tempat kosong lalu gambar sebuah diagram Taiji. Ini sebuah perkebunan, bukan? Bahkan tidak berlebihan jika disebut istana kerajaan. Min Hao, kamu sedang apa? Saat ini, bersamaan dengan suara wanita yang sangat merdu, seorang gadis cantik pun muncul. Gadis itu memiliki aura bangsawan yang anggun, dengan paras yang sangat cantik jelita. Gaun panjang berwarna kuning di bawah sinar matahari, berkilauan menyilaukan seperti matahari. Setiap gerak-geriknya memancarkan keanggunan dan pesona. Sayangnya, orang-orang di ruang siaran langsung hanya bisa mendengar suaranya, tapi tidak bisa melihat gambarnya. Bab 3. Pemilik Athena membuat taruhan hidup dan mati. Kak, aku sudah tahu asal-usul dewa ini. Sekarang aku akan membangkitkannya, ucap si gendut dengan antusias. Pupil mata gadis itu menyusut. Ia berseru kaget. Apa yang kamu katakan? Aduh, nanti aku jelaskan pada kakak. Kakak menyingkir sebentar. Sekarang aku harus membangkitkan Bai Wuchang dulu. Bai Wuchang, benar sekali. Ini bukan dewa kekayaan, tapi Bai Wuchang, seorang dewa kematian dari negara naga kita. Bagaimana mungkin, begitu banyak ahli yang sudah menilai kalau ini adalah dewa kekayaan. Bagaimana bisa ini dewa kematian? Min Hao, kamu dengar dari siapa? Nih, aku menemukan seorang penilai. Dia yang menilaikannya untukku. Si gendut menyodorkan ponselnya. Patung ini aku beli dengan harga lebih dari 700 juta. Baru bisa ku beli. Gadis itu melirik ruang siaran langsung susia. Alisnya yang indah langsung berkerut. Hanya seorang streamer kecil dengan pengikut kurang dari 1000. Dasar penipu. Itulah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Lebih dari 700 juta bagi keluarga mereka hanyalah uang receh. Tapi bagaimanapun juga, tidak boleh membiarkan para penipu itu untung. Ini penilai yang kamu temukan? Kepalamu terjepit pintu ya, omong kosong seperti itu pun kamu percaya? Minta kembali uang 700 juta itu untukku sekarang juga. Si gendut yang dimarahi habis-habisan oleh kakaknya, terlihat jelas merasa sedih. Kak, ini hanya 700 juta. Bagaimana jika benar-benar bisa dibangkitkan? Kakak harus tahu, ini bisa menjadi dewa baru pertama negara naga dalam 50 tahun terakhir. Sudah 50 tahun negara naga tidak memiliki siapapun yang bisa membangkitkan dewa baru. Kamu pikir streamer kecil seperti itu punya kemampuan sehebat itu? Meskipun dia sedang marah, tetapi dalam suaranya masih terdengar jelas keputusasaan. Bukannya dia tidak ingin membangkitkan dewa dari negara naga, tetapi masalah ini benar-benar terlalu sulit. Meskipun keluarganya sangat kaya dan punya koneksi luas, tetap saja tidak ada cara. Apalagi hanya seorang streamer kecil yang sedang populer. Selain itu, seseorang seumur hidupnya hanya bisa membuat kontrak dengan 10 dewa. Jika pada akhirnya ini hanyalah dewa sampah, maka masa depan adik laki-lakinya akan hancur. Meskipun kontraknya bisa dibatalkan, tetapi sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya. Untuk mencegah adiknya semakin terjerumus, dia segera merebut ponselnya lalu berbicara dengan Susia. Streamer yang menggunakan nama ahli penilai, mengarang cerita demi penonton sepertimu. Aku sudah sering lihat. Ada beberapa jenis uang yang tidak bisa kamu dapatkan hanya dengan mengarang omong kosong. Segera kembalikan uangnya, dan aku tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Di layar hanya terlihat sekilas sepasang kaki jenjang di bawah roknya. Gaya komentar di obrolan tiba-tiba berubah total. Si cantik benar sekali. Akhirnya ada orang waras juga. Buat apa berdebat dengan streamer itu? Lapor polisi saja langsung. Harus kuakui suaranya memang bagus. Kakinya juga indah. Semoga streamernya cepat makan nasi penjara selama 3 tahun atau lebih ya. Kawan-kawan, 700 juta itu tidak sedikit. Transfer ke rekeningku di luar negeri saja. Kita bersama-sama membangun kebangkitan negara naga. Melihat si gendut sudah selesai menggambar setengah diagram Tai Chi, Susia tidak mau menyerah begitu saja. Jadi dia menahan diri. Dan dengan tenang mencoba menjelaskan padanya. Nona cantik ini, cara membangkitkannya tidak rumit sama sekali. Cukup ikuti perkataan saya. Maka akan segera tahu itu asli atau palsu. Selain itu, dewa ini pasti memiliki kualitas yang sangat tinggi.
Gadis itu mengira Susia masih ingin mengelak untuk mengulur waktu. Jadi dia langsung memotongnya. Hentikan trik murahanmu yang memalukan itu. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu di sini. Kalau streamer kecil sepertimu benar-benar bisa membangkitkan dewa, jangan katakan 700 juta. 7 miliar, 70 miliar pun akan aku keluarkan. Aku hanya tidak mau membuang uang untuk seorang penipu. Susia sedikit kehabisan kata-kata. Tetapi dia juga bisa mengerti. Bagaimanapun, sudah 50 tahun tidak ada dewa baru yang muncul di negara naga. Wajar jika dia curiga seperti itu. Jika kamu begitu tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Gadis itu tertawa dingin. Baiklah, ayo bertaruh. Kalau kamu menang, aku akan membiarkanmu memilih satu artefak dewa apapun dari keluarga Gu. Keluarga Gu, semua penonton di ruang siaran langsung terkejut. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Keluarga Gu, keluarga manusia super nomor 1 di negara naga. Kekuatan raksasa, kekayaan tak terhingga. Benar-benar keluarga konglomerat sejati. Terlebih lagi, keluarga Gu juga salah satu pendiri pangkalan data cendekia ilahi milik pemerintah negara naga. Latar belakangnya misterius, kekuatannya tangguh, dan reputasinya termasuk yang teratas di dunia. Yang terpenting, keluarga Gu juga memiliki julukan Museum Artefak Ilahi. Sesuai dengan namanya, keluarga Gu menyimpan artefak ilahi tak terhitung jumlahnya dari berbagai mitologi di seluruh dunia. Katanya, mereka bahkan memiliki artefak ilahi tingkat dewa yang paling kuno. Orang-orang yang bisa memilih artefak ilahi di keluarga Gu hampir semuanya adalah tokoh besar kelas dunia. Tapi sekarang dia berani berjanji pada streamer kecil seperti itu. Membuat seluruh penonton terkejut. Aku tahu, gadis ini pasti nona muda tertua keluarga Gu, Gu Qingcheng. Bocah gemuk tadi adalah adik laki-lakinya, Gu Minghao. Seharusnya aku sudah menebaknya dari awal. Kamar tidur yang terbuat dari artefak ilahi seperti ini. Selain keluarga Gu, tidak mungkin milik orang lain. Gu Qingcheng, level 68, seorang transenden tingkat 6. 2 tahun lalu, dia membangkitkan dewi berkualitas epik dari mitologi Yunani kuno. Dewi yang melambangkan kebijaksanaan dan perang. Athena, dia juga merupakan tokoh strategis tingkat tinggi di pangkalan data cendekia resmi negara naga. Ya Tuhan, aku tidak tahan lagi. Inilah dewi yang sesungguhnya. Kakak cantik, cintai aku sekali lagi. Su He kembali tersadar, dan sebuah kesadaran muncul di hatinya. Ternyata keluarga Gu, pantas saja mereka begitu kaya raya. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam merasa gembira. Dia sangat paham tentang dewa-dewa negara naga. Tentu saja dia juga tahu artefak ilahi apa yang mereka gunakan. Nanti, memilih artefak ilahi berkualitas tinggi akan semudah membalikkan telapak tangan, bukan? Su He kembali tenang. Ternyata nona muda Gu, maaf atas kelancangan saya. Jangan banyak basa-basi. Apa taruhanmu? Suara Gu Qingcheng terdengar dingin. Segera setelah itu, perhatian para penonton di ruang siaran langsung kembali tertuju pada Su He. Streamer ini akan mengubah nasibnya. Satu artefak ilahi dari keluarga Gu saja sudah sangat berharga. Orang biasa hidup 10 kali pun tidak akan habis menghabiskannya. Streamer, kalau kamu pergi ke keluarga Gu, jangan lupa siaran langsung untuk kami. Ya, benar. Bisa melihat museum artefak ilahi itu sekali saja sudah membuat hidup ini berarti. Dasar orang-orang bodoh di atas. Apa kalian benar-benar percaya pada omongan streamer rendahan itu? HMPH, tunggu saja sampai keluarga Gu membalasnya. Orang sepertinya mau membangkitkan dewa negara naga. Kalau dia bisa melakukannya, aku akan makan kotoran. Kenapa streamernya tidak bicara lagi? Takut, ya, terlalu sombong sih. Jadi kena batunya, kan? Ku dengar keluarga Gu mengoleksi banyak artefak ilahi dari dewa-dewa asing. Menurutku, kalau streamer itu benar-benar bisa mendapatkannya, sebaiknya kembalikan saja ke negara asalnya. Siapa yang tahu isi museum artefak ilahi itu hasil mencuri atau merampas? Dasar pemuja hal-hal asing ada di mana-mana. Saat ini Suha angkat bicara. Aku, Suha, tidak punya apa-apa. Selain kemampuan menilai dewa-dewi Longguo, aku hanya punya nyawaku ini saja. Jika Nona Gu sudah memberikan syarat sebesar itu, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Ekspresi Suha tenang. Nada bicaranya penuh percaya diri. Sangat mantap. Sebagian besar orang di ruang siaran langsung tadinya tidak percaya padanya. Awalnya mereka hanya menunggu untuk melihatnya menunduk dan mengaku salah. Tak disangka dia malah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Membuat semua orang terkejut. Sial, apa streamer ini sudah gila? Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Jangan bilang kamu benar-benar berpikir bisa kabur. Dengan kekuatan keluarga Gu, menemukanmu hanya masalah beberapa menit. Terus saja berakting. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Menurutku ini tidak terlihat seperti akting.
Siapa tahu streamer ini benar-benar punya kemampuan? Streamer, aku percaya padamu. Ucapan streamer ini sudah jelas palsu. Keluarga Gu dan lembaga pemikir Long Guo juga tidak ada apa-apanya. Omong kosong seperti ini tidak langsung diusir saja. Malah seperti anak kecil ikut bertaruh dengan orang lain. Coba lihat lembaga pemikir di luar negeri. Di sanalah baru benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Di seberang layar, ekspresi Gu Qingcheng sedikit berubah. Dia bukan tipe pahlawan papan ketik tak berotak seperti mereka. Sebagai nona muda keluarga Gu, dan juga tokoh tingkat tinggi di lembaga pemikir resmi, dia sudah banyak berpengalaman. Ketenangan dan kepercayaan diri di mata Suha sama sekali bukan pura-pura, melainkan semacam kepercayaan diri yang alami. Dia tidak bisa mengerti, Long Guo memiliki penilai dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi selama 50 tahun tidak pernah ada yang bisa menilai dewa baru. Tapi seorang streamer kecil dengan penggemar kurang dari 1000 sepertinya. Sebenarnya dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Apakah dia benar-benar punya kemampuan atau menyembunyikan kartu as lain? Meskipun sudah memikirkannya berulang kali, dia tetap tidak percaya Suha benar-benar bisa melakukannya. Bagaimanapun, masalah ini terlalu mustahil. HMPH. Kuharap kau tidak menyesal. Tunggu sebentar lagi maka semuanya akan jelas. Suha tersenyum tipis. Bab 4. Utusan penjemput arwah. Bai Wuchang memberi hormat. Mereka berdua telah menyetujui taruhan. Gu Qingcheng pun tidak lagi menghentikan adiknya. Si gemuk Gu Minghao mengikuti perkataan Suha, dan selesai menggambar diagram Taiji. Dia berlari ke depan kamera, menggosok tangannya dan berkata, "Teman-teman, aku sudah selesai menggambar. Selanjutnya harus bagaimana?" Pergi letakkan patung dewa di posisi mata yin pada ikan yang tepat di titik hitam itu. Baiklah. Sesaat kemudian, si gendut kembali. Aku sudah selesai menyiapkannya. Sekarang, ingat baik-baik setiap kata yang aku ucapkan. Tuha berdeham. Kehidupan manusia tidak kekal. Hitam dan putih berjalan beriringan. Karena itulah ada Hei Bai Wuchang. Hitam adalah kejahatan. Putih adalah kebaikan. Bai Wuchang bernama Xie Bian, yang artinya berterima kasih kepada dewa pasti akan mendapat kedamaian. Dia juga dikenal sebagai Qiye. Dia bertugas mengambil jiwa di dunia bawah, memberi hadiah pada kebaikan dan menghukum kejahatan. Termasuk dalam 10 jenderal yin dari dunia bawah. Sekarang kamu hanya perlu berdiri di dalam formasi. Gunakan kekuatan spiritual untuk terhubung dengan patung dewa lalu ulangi kata-kata yang baru saja aku ucapkan. Semudah itu saja, si gendut cukup terkejut. Ruang siaran langsung juga mulai ramai. HMPH. Kedengarannya meyakinkan juga. Membangkitkan dewa tidak hanya butuh menyebutkan nama, harus mencapai semacam kontrak dengan dewa juga. Pemanggil harus memenuhi isi kontrak untuk bisa mengendalikan dewa. Tapi kamu hebat juga. Hanya dengan beberapa kata seadanya sudah mau menipu. Streamer, apa kamu serius? Gu Qingcheng yang berdiri di dekatnya menunjukkan ekspresi menghina. Saat ini dia semakin yakin bahwa Tuha hanyalah seorang penipu. Tuha mengabaikan semua komentar. Menepuk dada menjamin, tenang saja. Pasti tidak akan ada masalah. Dewa dari negeri naga tidak akan mempersulit orang negeri naga. Yang disebut kontrak itu hanya berlaku untuk dewa-dewa dari luar negeri saja. Oh, begitu ya, si gendut setengah mengerti setengah tidak. Lalu mengikuti perkataan Tuha. Berdiri di dalam diagram Tai Chi. Melepaskan kekuatan spiritualnya. Mulai terhubung dengan Bai Wuchang. Di sisi lain, beberapa judul berita langsung naik ke puncak pencarian di platform-platform besar. Streamer tak dikenal terhubung dengan saudari keluarga Gu di Museum Benda Pusaka Dewa. Bersiap membangkitkan Dewa Negeri Naga. Judul clickbait. Dewa baru pertama Negeri Naga setelah 50 tahun akan segera muncul. Seiring meledaknya kasus ini, popularitas ruang siaran langsung Tuha mulai meroket. Hanya dalam belasan menit, jumlah penonton online sudah melampaui 1 juta. Bahkan jauh melampaui beberapa streamer papan atas. Tapi sebagian besar hanya datang untuk melihat keramaian. Tidak banyak yang memberi hadiah. Siapa itu Tuha? Aku belum pernah mendengarnya. Benar-benar penipu. Percaya padaku. Dari kelihatannya saja sudah palsu. Berani-beraninya menipu keluarga Gu. Benar-benar cari mati. Streamernya buta ya. Di patung dewa jelas tertulis Yijian Sengcai. Siapapun yang lihat juga tahu ini adalah dewa yang berhubungan dengan kekayaan. Kamu menilainya sebagai dewa dunia bawah itu tidak masuk akal sekali. Menyinggung nona besar Gu. Mari kita mengheningkan cipta untuk streamer selama 3 detik. Tapi ngomong-ngomong, kalau penilaiannya berhasil, kalau bisa memilih satu pusaka dewa dari keluarga Gu, aku juga mau bertaruh. Siapa tahu beruntung dan bisa membangkitkannya. Jangan bermimpi lagi. Sudah 50 tahun tidak ada yang bisa membangkitkan dewa baru di negeri Long. Dan kamu berharap pada streamer kecil? Benar-benar serakah sampai nyawa tidak dipedulikan.
Jelas sebagian besar penonton sama sekali tidak menganggap serius Susia. Di antara mereka, ada banyak penonton dari luar negeri, yang semakin bebas mengejek dan menghinanya. Takdir negeri Long telah merosot. Garis keturunan para dewa telah terputus. Tidak mungkin bisa membangkitkan dewa baru. Patung dewa ini seharusnya milik negaraku. Omong kosong. Seharusnya milik negaraku. Negaraku adalah penguasa tertua di bintang biru. Orang-orang negeri Long hanya pandai menipu diri sendiri. Kalau negeri Long tidak punya dewa, jadi saja warga negara Amerika. Akan tetapi, tepat pada saat ini, komentar di ruang siaran langsung tiba-tiba hening. Pemandangan yang terjadi di tempat si gemuk dalam siaran langsung, membuat semua orang menahan napas. Pupil mata mereka terbelalak. Patung dewa yang tadinya biasa saja tiba-tiba memancarkan pilar cahaya hitam putih, menembus langsung ke langit. Segera setelah itu, aura suram dan aneh yang tetap dipenuhi dengan keilahian, menyebar ke seluruh kediaman keluarga Gu. Di atas patung dewa, perlahan muncul siluet sosok tinggi berwarna putih. Sosoknya tinggi kurus, jubah putih panjangnya berkibar tertiup angin. Di topinya yang tinggi dan runcing, 4 aksara satu pandangan mendatangkan kekayaan bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Wajahnya pucat pasi tanpa nyawa, tetapi memancarkan aura suci yang tak terlukiskan. Lidahnya yang panjang menjulur hingga ke perut, agung dan mengerikan. Di sekeliling tubuhnya, aura iblis bergejolak, mata hantunya menatap ke angkasa. Seolah-olah sejak lahir membawa tekanan yang menindas jiwa, meskipun tidak berada di lokasi. Hanya dengan melihat melalui siaran langsung saja sudah membuat orang tanpa sadar merasa takut. Utusan penjemput arwah dari dunia bawah negeri Long, Bai Wuchang Xiebian. Suara suram Bai Wuchang bergema. Segera setelah itu, dia melihat ke arah ruang siaran langsung. Lebih tepatnya, dia sedang menatap Susia, dengan tatapan menilai. Sesaat kemudian, kilasan kepuasan yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Setelah itu, cahaya dewa itu langsung menyatu ke dalam tubuh si gemuk. Dan di dahi si gemuk, juga muncul sebuah tanda berwarna putih. Itu artinya dia telah menandatangani kontrak dengan dewa dunia bawah Bai Wuchang. Menjadi utusan dewanya, pada saat yang sama, kekuatan spiritual si gemuk mulai meroket. Awalnya dia hanyalah seorang transenden tingkat 3 level 39, dan sekarang, langsung melompat 3 level, menjadi transenden tingkat 4 level 42. Si gemuk Gu Minghao membuka matanya. Setelah membuat kontrak dengan Bai Wuchang, auranya berubah drastis. Tiba-tiba muncul aura suram dan dingin pada dirinya, membuat orang merasa dia begitu dalam dan tak terduga. Aku berhasil. Aku bahkan berhasil menembus ke level 42. Gu Minghao dengan antusias berlari ke hadapan Gu Qingcheng. Saat ini, hati Gu Qingcheng sudah bergejolak hebat. Utusan pencabut nyawa, Bai Wuchang. Dewa dari negara naga, dewa baru pertama yang bangkit dalam 50 tahun terakhir. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah dewa dengan kualitas tingkat tinggi. Namun, aura yang menekan jiwa itu, bahkan dewa berkualitas langka pun tidak memilikinya. Pandangannya tertuju pada layar ponsel. Susia sedang menyesap teh dengan santai. Pada saat ini, dia tidak berani meremehkan streamer kecil ini lagi. Nona besar Gu, aku menang. Susia meletakkan cangkir tehnya, tanpa ekspresi. Berkata dengan tenang, Up 5, Toko Sistem, Patung Dewi Agung Lua. Suara Susia menyadarkan para penonton di ruang siaran langsung. Komentar yang tadinya berhenti seketika membanjiri ruang siaran langsung seperti gelombang pasang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sebenarnya dewa kualitas apa ini? Meskipun aku tidak ada di lokasi, tetapi hanya dengan tatapan dewa tadi, aku merasa jiwaku seakan mau direnggut. Tentu saja, itu adalah utusan pencabut nyawa dari dunia bawah. Dia terlahir dengan kekuatan untuk menekan jiwa. Menurutku, kualitasnya pasti tidak lebih rendah dari tingkat tinggi. Streamer ini benar-benar dewa. Rekor selama 50 tahun. Begitu saja dipecahkan dengan mudah. Sial. Aku akan minta uang pada istriku dulu. Aku hanya mau dewa dari negara naga. Mulai hari ini, peradaban negara naga akan bangkit kembali. Cih, hanya dewa tingkat tinggi saja. Lihat betapa hebohnya kalian. Asal punya sedikit uang, bisa dengan mudah membangkitkan dewa kualitas langka dari negara asing. Jelas-jelas tuan muda keluarga Gu, tapi malah menandatangani kontrak dengan dewa tingkat tinggi. Benar-benar memalukan, itu cuma keberuntungan. Apa hebatnya? Para pemuja asing itu selalu mencari-cari cara untuk menjatuhkan negaranya sendiri. Seluruh badannya tidak ada yang keras, hanya mulutnya yang keras. Tentu saja yang paling gelisah adalah para penonton dari luar negeri. Baka, negara naga mencuri dewa dari negaraku. Orang Jepang memang pintar sekali mengklaim sesuatu. Jelas-jelas ini adalah dewa dari Korea kami. Besok harus didaftarkan sebagai warisan budaya.
Orang-orang negara naga sudah terlalu terbelakang. Hanya karena satu dewa kualitas tingkat tinggi saja sudah begitu senang. Negara naga bisa mematahkan kutukan tanpa dewa selama 50 tahun itu hanyalah keberuntungan. Lain kali mungkin harus menunggu 100 tahun lagi. Di kediaman keluarga Gu Minghao masih sibuk mempelajari Bai Wuchang yang baru saja dia bangkitkan. Saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya pada Suha. Master, boleh saya tanya, bagaimana cara mengembangkan Bai Wuchang? Saat ini, status Suha di dalam hatinya sudah setara dengan kakaknya, bahkan panggilannya pun berubah. Gampang saja, Suha juga tidak menyembunyikannya. Lagi pula mereka sudah mengeluarkan begitu banyak uang. Saya juga tidak bisa terus-menerus mengincar satu orang untuk berbisnis. Cara pengembangan yang biasa adalah dengan membuatnya menyerap materi dewa tipe yin atau makhluk tipe arwah. Sedangkan untuk cara peningkatannya, ada dua jenis. Jenis pertama adalah harus menemukan artefak dewa yang pernah digunakan oleh Bai Wuchang. Rantai pengait jiwa dan tongkat duka bisa meningkatkan level 2 kali hingga kualitas sempurna. Jenis kedua, tadi saya juga sudah bilang, Hei Bai Wuchang. Satu hitam satu putih. Jika bisa membangkitkan Hei Wuchang, dan keduanya muncul bersamaan, maka kualitasnya akan otomatis meningkat satu tingkat. Dengan kata lain, jika kamu bisa menemukan semuanya, maka Bai Wuchang paling tinggi bisa mencapai kualitas legendaris. Kata-kata Suha bagai petir di siang bolong, meledak di kepala semua orang. Apa yang baru saja mereka dengar? Seorang dewa bisa meningkat 3 kali, di antara dewa yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa meningkat 1 kali saja sudah sangat langka. Yang bisa meningkat 2 kali bahkan jauh lebih langka lagi. Sedangkan peningkatan 3 kali, mungkin di seluruh negeri naga pun tidak ada beberapa. Hanya dengan beberapa kalimat singkat, seorang dewa tingkat tinggi tiba-tiba memiliki potensi untuk mencapai kualitas legendaris. Suha melanjutkan, keluargamu disebut Museum Artefak Dewa. Kurasa mencari artefak dewa tidak akan sulit. Soal bisa menemukan patung dewa Hei Wuchang atau tidak, itu hanya bisa bergantung pada keberuntungan. Saya juga tidak bisa membantu. Sampai di sini, dia menambahkan satu kalimat lagi. Sebenarnya saya juga sedikit mengerti tentang penilaian artefak dewa. Tertegun. Semua orang benar-benar tertegun. Semua orang menatap Suha seperti melihat monster. Tidak hanya bisa menilai dewa dari negeri naga, tetapi juga bisa menilai artefak dewa. Artefak dewa di tangan orang biasa, meskipun bisa mengeluarkan kekuatan dewa yang luar biasa, tapi tidak sampai 1/10-nya. Tetapi jika berada di tangan dewa yang sesuai, kekuatan tempur dewa itu akan meningkat secara kualitatif. Sayangnya di negeri naga, artefak dewa berdebu, dan para dewa tertidur lelap. Sangat sulit untuk mencapai keadaan sempurna seperti itu. Di sisi lain, Gu Qingcheng tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia menatap Suha dengan ekspresi rumit, menarik napas dalam-dalam. Tuan Su, saya minta maaf atas kata-kata saya tadi. Taruhan harus ditepati. Sekarang saya akan menyuruh orang menjemput Anda ke gudang pusaka artefak dewa keluarga Gu. Anda boleh memilih sesuka hati. Dia bukanlah tipe nona muda yang sombong dan tidak sopan. Sebagai nona muda tertua keluarga Gu, dan juga sosok strategis tingkat nasional di Bank Pemikir Negara Long. Tentu saja dia tahu betapa besarnya nilai Susia saat ini bagi negara Long. Terlebih lagi, masa depan adiknya juga ada di tangan Susia. Susia pun tidak terkejut dengan perubahan sikap Gu Qingcheng. Dia juga sangat menantikan museum artefak dewa milik keluarga Gu. Jadi dia tidak menunda-nunda lagi. Di belakang panggung, kedua belah pihak bertukar informasi kontak lalu dia langsung mematikan siaran langsungnya. Pada saat yang sama, pihak resmi dari berbagai negara juga telah digemparkan. Namun, saat ini Susia malah sedang tenggelam dalam toko sistem. Sama sekali tidak memedulikan situasi di luar. Di dalam kamar, Susia mencoba memeriksa poin popularitasnya. Poin popularitas, 2.500 poin. Tadi ruang siaran langsung sangat ramai. Setelah si gendut berhasil membangkitkan Bai Wuchang. Meskipun hadiah dari orang lain tidak sebanding dengan 100 roket super miliknya. Tetapi jumlah penontonnya sangat banyak. Dia membuka toko sistem. Banyak sekali barang yang memukau muncul di hadapannya. Kristal keilahian elemen kayu level 1. 200 poin. Dapat diserap oleh dewa elemen kayu untuk menaikkan satu level. Kotak buta patung dewa level 1. 500 poin. Bisa secara acak mendapatkan patung dewa dari kualitas rendah hingga kualitas tinggi. Kotak buta artefak dewa level 1. 500 poin. Bisa secara acak mendapatkan artefak dewa dari kualitas rendah hingga kualitas tinggi. Kotak buta bakat dewa level 1. 1000 poin. Bisa secara acak mendapatkan bakat dewa dari kualitas rendah hingga kualitas tinggi. Lalu menyatu ke dalam tubuh inang. Puing patung Nuwa. 500.000 poin.
Sisa pecahan patung Dewi Nuwa, sang Dewi Pencipta. Karena patung dewa tidak lengkap, maka kualitasnya saat ini adalah tingkat tinggi. Mengumpulkan sisa-sisa puing lainnya dapat membangkitkan Dewi Nuwa yang sejati. Pengingat, setiap hari akan mi-refresh 5 item secara acak. Setiap bulan, Inang dapat memilih satu item untuk disematkan secara permanen, menyimpannya di dalam toko. Kesempatan menyematkan yang tersisa bulan ini. 1. Astaga, Dewi Agung Nuwa. Di dalam tatapan terkejut Susia, juga terselip kegembiraan. Dewi Nuwa, salah satu dewa leluhur pencipta. Nuwa menciptakan manusia dari tanah liat, melahirkan segala makhluk, dan dihormati sebagai ibu pertiwi. Dia adalah dewa leluhur alam yang telah menciptakan semua spesies. Kemudian, saat langit dan bumi runtuh, Nuwa melebur batu 5 warna untuk menambal langit. Memotong kaki kura-kura raksasa untuk menopang 4 penjuru, menciptakan jasa penyelamatan dunia yang tak terhingga. Bisa dikatakan, dialah nenek moyang peradaban. Ibu dari segala makhluk. Jika bisa memanggil Dewi Agung Nuwa, seberapa kuat jadinya, Susia tidak berani membayangkannya. Sayangnya, patung dewa ini tidak lengkap, tidak bisa memanggil Dewi Nuwa yang sejati. Tetapi toko sistem akan direfresh setiap hari. Siapa tahu jika keberuntungannya cukup baik, dia akan bisa dengan cepat mengumpulkan bagian-bagian yang hilang. 500.000 poin popularitas jika dikonversi hanya membutuhkan hadiah senilai 50 juta saja. Tidak perlu banyak bicara. Dengan kemampuanku, cukup dengan membuat namaku terkenal. Dalam sekejap aku bisa mendapatkan beberapa juta. Sistem, pin patung Nuwa yang rusak itu. Toko sistem diperbarui secara acak setiap hari, jika ingin menemukannya lagi lain kali. Entah kapan itu akan terjadi. Ting, patung Nuwa yang rusak telah dipin. Jumlah item yang bisa dipin bulan ini tersisa. Bab 6. Kontrak Dewa Pertama, by Susan. Segera setelah itu, Susia kembali memusatkan perhatiannya pada kotak buta patung dewa tingkat 1 itu. Sejak dia bertransmigrasi ke dunia paralel ini, identitasnya juga ikut berubah. Susia di dunia ini hanyalah seseorang yang baru saja membangkitkan kekuatan spiritualnya. Baru saja mencapai ambang batas seorang transenden. Dia masih belum mengikat kontrak dengan dewa manapun. Seorang transenden yang ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya harus mengikat kontrak dengan dewa. Meminjam kekuatan dewa untuk berkultivasi. Kedua belah pihak saling mendukung. Meskipun dirinya bisa menggunakan tubuh fana untuk mengendalikan kekuatan ilahi para dewa. Tetapi kekuatan spiritualnya terlalu rendah. Pada dasarnya tidak bisa bertahan lama. Dia harus mengikat kontrak dengan dewa. Di dunia yang penuh dengan iblis ini, hal yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat. 500 poin popularitas. Paling tinggi bisa membuka dewa berkualitas tinggi. Ayo kita coba saja. Sistem, tukarkan untukku satu kotak buta patung dewa tingkat 1. Begitu dia selesai bicara, suara notifikasi sistem terdengar. Ting, telah dikurangi 500 poin popularitas. Host berhasil menukarkan kotak buta patung dewa tingkat 1. Poin popularitas saat ini tersisa 2000. Bersamaan dengan suara itu, sebuah pilar cahaya tiba-tiba muncul di depan Susia. Sebuah peti perunggu persegi panjang setinggi setengah badan muncul di hadapannya. Di atas peti itu terukir penuh dengan rune-rune misterius. Peti itu memancarkan aura kuno yang samar. Silakan host meneteskan setetes darah untuk membuka kotak buta patung dewa. Susia tidak banyak bicara. Langsung mengambil pisau buah di sebelahnya. Menyayat ujung jarinya. Darah segar langsung keluar dari lukanya. Dia sudah tidak sabar lagi. Langsung meneteskannya ke atas peti. Klang, terdengar suara yang renyah. Peti itu perlahan terbuka. Dari celahnya, bersinar cahaya warna-warni yang cemerlang. Memancarkan cahaya ilahi yang suci. Tatapan Susia terpaku padanya. Garis bentuk patung dewa itu perlahan menjadi jelas dalam cahaya. Sosoknya anggun. Gaun putihnya murni. Wajahnya sangat cantik seperti nyata. Memancarkan aura dewasa dan anggun. Dan di belakangnya, ada seekor ular giok putih transparan yang melingkar dan melayang. Ular putih, Susia menatap patung itu. Pupil matanya perlahan membesar karena terkejut. Dia berseru tanpa sadar. Ini adalah Nyonya Ular Putih, by Susan. Ting, selamat kepada host karena berhasil melakukan identifikasi. Seketika, informasi tentang patung dewa itu muncul di depan matanya. Ular putih, tipe, dewa iblis, atribut, air, kualitas, tingkat tinggi, kemampuan ilahi, banjir di gunung emas, mengendalikan klan air, item, payung kertas minyak, jamur lingzi dewa, cara membangkitkan, mengkonsumsi 50, poin popularitas untuk membuka kunci, metode peningkatan, mengkonsumsi 100 poin popularitas untuk membuka kunci. Host berhasil melakukan identifikasi, sedang mengambil hadiah yang berhubungan dengan ular putih untukmu.
sedang mengambil hadiah. Ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan item jamur Lingzi Dewa. Jamur Lingzi Dewa. Jamur dewa yang ditanam oleh Dewa Kutub Selatan. Dapat membangkitkan orang mati, menumbuhkan daging dan meregenerasi tulang putih. Selama jiwa masih ada, maka dapat diselamatkan. Jika digunakan oleh dewa, dewa akan naik 5 level. Kekuatan spiritual kontraktor akan naik 2 level. Lingzi, dulu, Bai Suzen tidak sengaja meminum arak Realgar, dan wujud aslinya terungkap. Membuat Su Xian ketakutan setengah mati. Setelah itu, dia pergi ke dojo Dewa Kutub Selatan untuk mencuri Lingzi dan menyelamatkan nyawanya. Barang sebagus ini jika dipakai untuk mengembangkan dewa, rasanya agak sia-sia. Aku simpan saja dulu untuk melindungi diri. Anggap saja sebagai nyawa tambahan. Su Xia bercanda pada dirinya sendiri, lalu menatap kembali ke arah patung ular putih. Dia telah memikirkan berbagai kemungkinan, tapi tidak pernah menyangka yang terbuka adalah Nyonya Ular Putih. Seorang gadis yang mabuk cinta. Iblis besar 1000 tahun yang rela melepaskan kesempatan menjadi dewi demi cinta. Kekuatan iblis besar 1000 tahun pasti tidak akan lemah. Setelah itu, Su Xia kembali menghabiskan 200 poin popularitas untuk membuka serangkaian metode pengembangan Bai Suzen. Cara membangkitkan, meminjam payung dari patung dewa Bai Suzen. Cara pengembangan. 1. Mengkonsumsi material ilahi berelemen air. 2. Kekuatan cinta, metode peningkatan. 1. 8 tetes air mata cinta sejati dari dunia manusia. 2. Kehadiran Su Xian atau Xiao Qing. Melihat informasi di hadapannya, tatapan mata Su Xia menjadi aneh, dan dia terdiam. Meminjam payung, prosedur macam apa ini? Tapi dalam kisah Nyonya Ular Putih, adegan meminjam payung memang merupakan titik balik yang sangat penting. Karena itu, cara membangkitkan Bai Suzen dengan meminjam payung bisa dibilang masuk akal. Hanya saja, Su Xia tidak tahu bagaimana cara meminjamnya. Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Sudahlah, coba saja dulu. 500 poin popularitas itu sudah hampir setengah dari kekayaanku. Jika membuka lagi, belum tentu akan seberuntung ini. Su Xia teringat adegan film sebelum dia bertransmigrasi. Dia mendecakkan lidahnya lalu berkata, "Nona Bai, hujan ini datang begitu tiba-tiba." Hamba lancang bertanya, "Bolehkah saya meminjam payungmu?" "Kurasa kurang lebih seperti itu ya." Ekspresi Su He sedikit canggung. Patung dewa ini sebelum bangkit, hanyalah sebongkah batu. Berdiri membaca dialog di hadapan sebongkah batu benar-benar agak memalukan. Tetapi tepat setelah Su He selesai membaca kalimat itu, gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam radius puluhan mil di sekitar tempat tinggal Su He, siang hari yang tadinya cerah, sekarang tiba-tiba guntur bergemuruh dan awan hitam berdatangan. Tepat setelah itu, hujan turun dengan deras, menderu bagai air bah. Di luar, kerumunan orang bergegas mencari tempat berteduh. Hujan badai yang datang tiba-tiba membuat semua orang tidak siap. Semuanya basah kuyup. Ya ampun, cuaca aneh macam apa ini? Kok bisa langsung hujan begini? Benar juga, padahal tadi cuacanya masih sangat cerah. Perakiraan cuaca bahkan bilang tidak akan hujan selama seminggu ke depan. Hujan ini aneh sekali. Saat semua orang masih berdiskusi, tiba-tiba seorang pemuda dengan wajah penuh ketakutan menunjuk ke langit dan berteriak keras. "Sial, cepat lihat ke langit." Semua orang secara refleks mendongak ke atas. Dalam sekejap, semua orang membeku di tempat. Pupil mata mereka dipenuhi kengerian. Di dalam lapisan awan yang tebal itu, seekor ular piton putih raksasa sepanjang ribuan meter sedang menggeliat di tengah lautan awan hitam. Setiap kilatan petir menyinari sisik putihnya yang cemerlang. Terlihat suci dan murni, tetapi juga aneh dan kelam. Mata ular raksasa itu bagaikan 2 buah lampion, menerangi seluruh cakrawala. Klan Iblis Negara Naga, Bai Suzen. Ular piton putih itu membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Suara wanita yang dewasa dan misterius, penuh percaya diri dan wibawa. Bagaikan seorang maharani yang turun ke dunia, mengguncang hati orang-orang. Tepat setelah itu, ular raksasa itu melesat turun dari langit, berubah menjadi seberkas cahaya putih susu, meluncur lurus ke arah Su He. Angin berhenti, hujan pun reda, matahari muncul kembali, cahaya pun kembali. Semuanya seolah tidak pernah terjadi. Tetapi tanah yang basah menjadi bukti nyata bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Klan Iblis Negara Naga, Bai Suzen, apakah ini dewa dari negara naga kita? Hanya dalam 1 hari, negara naga membangkitkan 2 dewa berturut-turut. Menurut kalian, apakah ini disebabkan oleh streamer bernama Su He itu? Kemungkinannya sangat besar. Langit negara naga akan segera berubah. Kisah tentang Su He yang membantu tuan muda keluarga Gu mengidentifikasi Bai Wuchang telah menyebar luas sejak dia mematikan siaran langsungnya.
Tidak sedikit orang mengambil cuplikan gambar dari siaran Suhe, diedit ulang dan diunggah lagi ke internet, membuat popularitasnya terus meningkat tanpa henti. Oleh karena itu, nama Susia kurang lebih pernah didengar oleh semua orang. Selama 50 tahun, di negeri naga tidak pernah muncul dewa baru. Kemunculan Susia justru mematahkan kutukan itu. Sekarang ada dewa baru lagi yang bangkit. Jadi reaksi pertama semua orang adalah langsung teringat pada streamer kecil bernama Susia itu. Bab 7. Para pihak terlibat. Ular putih memasuki masa birahi. Di saat yang bersamaan, kediaman keluarga Gu, kakak beradik Gu Qingcheng juga merasakan pergerakan ini. Arah tempat ular raksasa itu meluncur. Kebetulan adalah lokasi yang dikirimkan Susia kepada mereka. Kak, arah itu, nanti kita bicarakan di jalan. Kita harus segera pergi menjemput Tuan Su. Gu Minghao belum selesai bicara sudah dipotong oleh Gu Qingcheng. Dia bergegas menarik adiknya masuk ke mobil keluarga Gu. Jika dikatakan bahwa tadi Susia membantu adiknya membangkitkan dewa baru negeri naga adalah karena keberuntungan, maka sekarang ini sudah pasti adalah kekuatan yang sesungguhnya. Masalah Susia pasti akan diincar oleh banyak kekuatan. Di antaranya tidak akan kekurangan kekuatan gelap dari luar negeri. Di tempat lain, di kedalaman kota terlarang yang dijaga ketat, sebuah ruangan misterius. Di atas meja rapat raksasa, di sekeliling meja itu duduk penuh orang-orang yang mengenakan setelan Zhongshan. Semuanya berekspresi serius, menatap lekat layar di hadapan mereka. Gambarnya terbagi menjadi dua. Satu sisi adalah adegan Susia membantu Gu Minghao membangkitkan Bai Wuchang di siaran langsung. Sisi lainnya adalah penampakan ular raksasa yang baru saja terjadi. Komandan, ini adalah berkasnya. Susia, 23 tahun, berasal dari ibu kota kekaisaran. Kedua orang tuanya telah meninggal. Lulusan Akademi Ibu Kota Kekaisaran, jurusan sejarah kuno negeri naga, prestasinya sangat gemilang. 2 tahun lalu dia membangkitkan kekuatan spiritual, tetapi belum membuat kontrak dengan dewa manapun. 1 tahun lalu, setelah lulus, dia berpartisipasi dalam proyek penggalian situs kuno dewa nomor 1 negeri naga, karena di dalam situs. Sampai di sini, orang itu tiba-tiba berhenti. Semua orang sedikit mengernyitkan dahi. Ada orang yang tidak tahan dan mendesak. Kenapa berhenti? Lanjutkan bicaramu. Baik, orang itu menarik napas dalam-dalam. Karena mendapat rangsangan di dalam situs, dia menderita gangguan mental yang parah. Sejak saat itu dia pulang ke rumah untuk memulihkan diri. Gangguan mental, benar sekali. Katanya dia melihat sesuatu lalu menjadi gila. Sesuatu apa? Semua orang bertanya dengan penasaran. Di dalam arsip tertulis, sebuah menara hitam dan sebuah gerbang perunggu raksasa. Menara tinggi, gerbang perunggu, kali ini semua orang semakin bingung. Reruntuhan kuno dewa nomor 1 adalah proyek penggalian tingkat nasional. Akan tetapi orang-orang di sini belum pernah mendengar ada menara tinggi atau gerbang perunggu yang digali dari sana. Baiklah, kamu boleh pergi dulu. Oh iya, panggil penanggung jawab reruntuhan kuno dewa nomor 1 untuk menemuiku. Pemimpin itu melambaikan tangannya, menyuruh orang itu untuk pergi. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang, dan berkata dengan suara berat, semuanya. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Orang yang bisa berpartisipasi dalam penggalian reruntuhan kuno dewa nomor 1. Latar belakangnya pasti tidak bermasalah. Perang Dewa Akbar 10 tahun sekali akan segera dimulai. Bisa jadi pemuda ini adalah kunci untuk memecahkan kebuntuan. Belum lagi hal-hal lain. Hanya fakta bahwa dia bisa mengidentifikasi dewa negara naga. Sudah cukup untuk dianggap sebagai sosok setingkat harta nasional. Dia harus dilindungi secara khusus. Aku setuju. Untuk saat ini lindungi saja dia dulu. Membangkitkan 2 dewa dalam 1 hari. Pasti akan menarik perhatian orang-orang barat. Jalan negara naga tanpa dewa selama ini telah dikekang oleh kekuatan asing. Kemunculan Suha sekarang membuat mereka melihat secercah harapan. Baik. Kalau begitu segera kirim orang untuk menjemput pemuda ini. Kebetulan keluarga Gu punya taruhan dengannya. Biarkan keluarga Gu yang mengurus masalah ini. Di dalam kamar Suha, cahaya suci perlahan-lahan memudar. Patung batu yang dingin dan kaku itu telah berubah menjadi seorang gadis yang anggun dan halus. Menggantikan patung batu itu adalah seorang wanita cantik luar biasa yang seperti bidadari. Dia mengenakan gaun panjang putih bersih. Kulitnya seputih salju. Halus seperti batu giok. Di bawah pinggangnya yang ramping dan lentur. Ujung gaunnya berkibar, memperlihatkan kakinya yang jenjang dan mulus. Setengah tertutup, setengah terbuka, wajahnya yang indah memancarkan aura surgawi, dengan temperamen yang anggun dan elegan. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona kedewasaan yang memikat. Dia menatap Suha dengan saksama. Napas panas pria itu menerpa wajahnya, membuat kedua kakinya menjadi lemas. Melihat wajah yang begitu dekat itu, terasa akrab namun juga sedikit asing.
Potongan-potongan ingatan yang tidak lengkap melintas di benaknya. Akhirnya menyatu membentuk wajah Suha. Suamiku, tangan putih rampingnya yang lembut seperti ular air, melingkari leher Susia. Di matanya yang indah dan berkaca-kaca, ada cinta yang mendalam. Dia berinisiatif untuk memperdalam ciuman itu. Susia yang masih tenggelam dalam proses membangkitkan ular putih, tiba-tiba merasakan kelembutan dan kehangatan di dadanya. Saat dia sadar kembali, tiba-tiba ada lidah lembut dan basah yang membelit lidahnya. Susia terkejut, jantungnya berdebar kencang. Tepat setelah itu, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Yang terlihat di matanya adalah wajah Bai Suzen yang sangat cantik dan memikat. Keagresifannya membuatnya semakin kaget. Apa yang dilakukan ular ini? Jika Susian tahu, dia pasti akan membunuhku. Begitu Susia sadar, dia buru-buru memisahkannya. Bai Suzen membuka matanya. Mata indahnya yang basah dipenuhi dengan lapisan gairah dan hasrat. Suamiku, suara lembut Bai Suzen membuat Susia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Astaga, sebenarnya ini siluman ular atau siluman rubah? Susia dengan sedikit canggung mengingatkan. Anda salah orang. Aku bukan Susian. Tidak, kau adalah suamiku. Bai Suzen menggelengkan kepalanya, menatap lekat wajah Susia. Dia berkata dengan sangat serius, meskipun sudah 700 tahun berlalu. Aku sama sekali tidak mungkin salah mengenalimu. Bukan, aku benar-benar bukan Susian. Namaku Susia, orang yang membuat kontrak denganmu. Susia merasa tidak berdaya. Menurut legenda, kisah ular putih terjadi pada masa dinasti Song. Susian hanyalah manusia biasa. Dia sudah meninggal lebih dari 700 tahun yang lalu. Suamiku, apa kau sudah tidak mengenaliku lagi? Wajah Bai Suzen dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Kelopak mata Susia berkedut hebat. Tepat saat dia hendak menjelaskan lebih lanjut, di panel atribut Bai Suzen tiba-tiba muncul sebaris informasi. Ular putih, tipe, dewa siluman, atribut, air, kualitas, kelas tinggi, level 1, peringkat 0, kemampuan ilahi, banjir gunung emas, mengendalikan suku air, item, payung kertas minyak. Wujud asli Bai Suzen adalah siluman ular. Saat ini sedang dalam masa birahi. Kepala Susia dipenuhi tanda tanya. Apa-apaan ini? Siluman hebat 1000 tahun juga punya masa birahi? Benar-benar tidak masuk akal. Susia diam-diam mengeluh dalam hati. Pada saat yang sama, dia juga bisa menebak mengapa wanita itu salah mengiranya sebagai Susian. Semua dewi yang bisa naik tingkat tidak berada dalam kondisi sempurna. Ingatan dan kekuatan sejati para dewi ini tidaklah lengkap. Kondisi Baktrin saat ini persis seperti itu. Jadi, salah mengenali orang adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hanya dengan menemukan benda yang bisa membantu Baktrin naik tingkat dan meningkatkan kekuatannya, baru dia bisa melewati fase khusus ini. Kalau terus begini, siapa yang tahan? Untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, Tuha buru-buru berkata, "Kamu masuklah dulu ke ruang spiritualku." Tanda, Baktrin jelas-jelas tidak mau. Tuha berusaha sekuat tenaga melembutkan suaranya. Membujuk, jadilah anak baik. Sekarang aku ada sedikit urusan. Setelah selesai aku akan menemuimu. Akhirnya setelah dibujuk terus-menerus, barulah Baktrin setuju. Biasanya, manusia luar biasa punya kendali mutlak atas dewi yang terikat kontrak dengannya. Bisa secara paksa menarik dewi ke dalam ruang spiritual. Tapi dewi adalah sumber kekuatan bagi manusia luar biasa. Standar kecocokan tidak hanya terletak pada kuat atau lemahnya kekuatan spiritual, tapi juga pada tingkat keintiman. Jika memaksa, akan mengurangi tingkat kecocokan antara manusia luar biasa dan dewinya. Yang pada akhirnya menyebabkan dewi itu mengkhianati tuannya. Oleh karena itu, jika bukan situasi terdesak, hampir tidak ada yang berani melakukannya. Bab 8. Menara Hitam dan Gerbang Perunggu di Reruntuhan Dewa nomor 1. Ruangan kembali sunyi. Gairah Baktrin membuat Tuha sulit menahannya. Mungkin ini yang dinamakan pesona istri orang. Ya. Setelah menenangkan suasana hatinya, Tuha membuka panel atributnya. Tuha, manusia, level 1, tingkat 3, kemampuan bawaan, pengendali arwah, air bah di gunung emas, dewi, Baktrin, tingkat tinggi, benda, jamur lingzi dewa, poin ketenaran, 1800. Toko sistem telah terbuka, diperbarui setiap hari pukul 0. Setelah mengikat kontrak dengan Baktrin, kekuatan spiritualnya telah meningkat. Dia bisa merasakan dengan sangat jelas. Keenam inderanya telah berevolusi, menjadi sangat peka terhadap segalanya. Bahkan tanpa membuka mata, dia bisa merasakan benda-benda di sekitarnya. Ajaib sekali. Tuha mendecakkan lidah dalam hati. Sekarang dia jadi semakin menantikan dunia ini. Melihat jam di ponsel, sudah hampir waktunya janji temu dengan keluarga Gu. Karena sedang senggang dan tidak ada kerjaan, dia iseng-iseng membuka ponselnya.
Platform besar dan kecil di dalam dan luar negeri hampir semuanya dibanjiri berita hangat tentangnya. Topik diskusi menyebar kemana-mana. Popularitasnya sama sekali tidak menurun. Negara naga membangkitkan 2 dewa hanya dalam 1 hari. Nasib negara naga akan segera pulih. Di kawasan pesisir ibu kota, seorang dewa negara naga telah bangkit. Tampaknya ada hubungannya dengan streamer kecil bernama Susia itu. Ada yang menyebarkan berita bahwa streamer bernama Susia ini dulunya adalah orang gila. Bukankah baru membangkitkan 2 dewa saja? Dewa di luar negeri tak terhitung jumlahnya. Lihatlah ke luar negeri. Kita masih sangat tertinggal. Seharusnya lebih banyak belajar dari luar negeri. Situs kuno dewa nomor 1 menggali sebuah arca dewa misterius. Tampaknya berasal dari peradaban mitologi negara naga yang lebih kuno. Situs kuno dewa nomor 1. Pupil mata Susia sedikit menyusut. Begitu membuka foto di dalam berita, ekspresi wajahnya langsung menjadi serius. Bertubuh harimau, berwajah manusia, berkepala 9, agung dan perkasa. Matanya melotot penuh wibawa. Binatang Haimin, binatang dewa legendaris penjaga gerbang surga. Dan binatang dewa ini, dirinya di dunia ini pernah bertemu dengannya. Dia adalah seorang arkeolog dewa. Saat menggali situs, dia pernah berhadapan dengan kengerian yang tak bernama dan tak terlukiskan. Tapi banyak orang tidak mau mempercayai perkataannya, malah menganggapnya sebagai orang gila. Lapisan kabut merah tua yang aneh. Sebuah menara hitam raksasa yang menjulang ke langit. Rantai besi turun dari langit. Jimat yang tak terhitung jumlahnya menembus menara hitam itu. Dalam ingatan yang samar, dia hanya ingat satu kata, penjara. Dari dalam kadang terdengar jeritan memilukan, seolah sedang menyegel sesuatu. Itu sedang meminta pertolongan darinya. Pemandangannya berubah lagi. Dia melihat sebuah pintu perunggu kuno yang besar. Di balik pintu itu, gunung dan sungai runtuh. Sungai-sungai mengering. Di mana-mana ada tembok runtuh, puing-puing, dan api yang membara. Sebuah dunia kematian yang sunyi tanpa sedikit pun kehidupan. Sepertinya di tempat itu pernah terjadi perang besar yang belum pernah ada dalam sejarah. Tepat pada saat itulah, dia bertemu dengan binatang dewa itu. Dirinya di dunia ini sama sekali tidak mengenal binatang Haimin. Ia menerkam ke arah Susia, hendak melemparkannya ke dalam pintu perunggu itu. Dia mengerahkan seluruh tenaganya baru bisa lolos dari kabut dan melarikan diri. Susia menceritakan kejadian ini kepada tim peneliti, tetapi malah dianggap menderita gangguan jiwa. Semua orang menganggapnya orang gila. Dia dipecat, tetapi ingatan setelah dipecat, tidak diingat sama sekali oleh Susia setelah bertransmigrasi. Awalnya, saat baru saja pindah ke sini, Susia tidak terlalu memedulikan hal itu. Tetapi kemunculan berita ini membuatnya tiba-tiba menyadari, situs kuno dewa nomor 1 sama sekali tidak sederhana. Di dalamnya sepertinya terkubur sebuah rahasia yang sangat besar. Binatang Kaiming adalah hewan dewa penjaga gerbang langit di reruntuhan Kunlun. Mungkinkah pintu perunggu itu adalah gerbang langit? Lalu, menara hitam itu apa? Tepat saat dia sedang berpikir, terdengar serangkaian ketukan di pintu. Susia tersadar dan melihat jam. Sepertinya orang dari keluarga Gu sudah datang. Mengesampingkan keraguan di hatinya untuk sementara, dia bangkit untuk membuka pintu. Di luar pintu ada si gendut Gu Minghao yang berpakaian kuning mencolok, memancarkan aura orang kaya baru. Di sebelahnya ada seorang wanita yang anggun dan berwibawa. Rambut pirang berkilau, gaun panjang berwarna kuning. Kulitnya seputih salju tanpa noda, memancarkan aura suci dan murni. Wajahnya agung dan cantik, luar biasa dan halus. Namun tetap membawa martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Susia bisa menebak, inilah orang dari keluarga Gu yang terikat kontrak dengan Athena, Gu Qingcheng. Master Su, ini saya, Gu Minghao. Si gendut itu dengan gembira melompat ke depan Susia. Rasa kagumnya pada Susia saat ini hampir mencapai tingkat pemujaan dewa. Tuan Su, Gu Qingcheng juga menyapa dengan sangat sopan. Haha, halo kalian berdua. Susia menjawab sambil tersenyum. Tuan Su, gudang harta keluarga Gu telah dibuka untuk Anda. Sekarang saya akan membawa Anda ke sana untuk memilih artefak dewa. Gu Qingcheng langsung ke pokok pembicaraan. Baik, Susia masuk ke mobil keluarga Gu. Sepanjang perjalanan, dia dan Gu Qingcheng tidak banyak bicara. Sebaliknya, Gu Minghao terus-menerus mendekatinya. Master Su, rasa kagum saya pada Anda. Bagaikan sungai yang mengalir deras tanpa henti. Bagaikan sungai kuning yang tanggulnya jebol. Tak terbendung lagi. Mendengar satu kalimat dari Master Su lebih baik daripada susah payah membaca buku selama 10 tahun. Bisa bertemu dengan Anda di sini benar-benar merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya. Sesampainya di rumah, saya harus membakar dupa untuk melapor pada leluhur. Kelopak mata Susia berkedut tanpa henti. Apa si gendut ini benar-benar tuan muda keluarga Gu? Kenapa kelihatannya seperti seorang penjilat profesional? Susia malas menghiraukan orang itu.
Dia bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk menenangkan pikiran. Si gendut itu terus mengoceh tanpa henti. Hampir semua kata-kata sanjungan yang ada telah diucapkannya. Sementara Gu Qingcheng, sesekali dia diam-diam mengamati Susia. Hatinya dipenuhi rasa penasaran tentang pria itu. Dia adalah orang yang terikat kontrak dengan Athena, dewi yang melambangkan kebijaksanaan. Tapi dia sama sekali tidak bisa membaca pria yang ada di hadapannya ini. Mobil dengan cepat memasuki kediaman keluarga Gu. Bangunan kastel yang megah, taman, dan koridor. Kediaman yang luas dan mewah itu hampir menempati seluruh gunung. Kaya, bahkan kaisar zaman dahulu pun mungkin tidak sebanding dengan 1/10 kekayaan keluarga Gu. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, Susia akhirnya tiba di aula utama keluarga Gu. Di dalam, ada beberapa tetua yang sedang duduk. Pria parubaya yang duduk di kursi utama memiliki kemiripan dengan Gu Qingcheng bersaudari. Kalau dipikir-pikir, dia pasti kepala keluarga Gu saat ini. Begitu Susia melangkah melewati pintu, semua mata serempak tertuju padanya. Ada yang penasaran, ada yang terkejut, dan ada juga yang puas. Susia tidak sombong maupun menjilat. Para senior, salam semuanya. Haha, bagus sekali. Anak muda, negeri naga sungguh beruntung memilikimu. Kepala keluarga Gu tersenyum puas. Kepala keluarga Gu terlalu memuji. Sebagai orang negeri naga, itulah keberuntungan saya. Dari diri Susia, terpancar kebanggaan yang hanya dimiliki oleh orang negeri naga. Satu kalimat itu telah menyentuh hati semua orang yang hadir. Semua orang bisa merasakan dengan jelas bahwa rasa cinta tanah air yang kuat dari Susia berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Sama sekali bukan jenis kepalsuan yang dibuat-buat. Bagus, bagus, bagus. Pada saat ini, kesan baik semua orang terhadap Susia meroket. Setelah berbasa-basi sebentar, keluarga Gu membawa Susia ke ruang harta karun mereka. Melewati lapis demi lapis mekanisme dan gerbang besar, sebuah ruangan raksasa yang dipenuhi harta karun tak terhingga muncul di hadapan mereka. Pedang, tombak, dan berbagai senjata pusaka, kain brokat dan sutra, pil spiritual dan obat mujarab. Segala macam benda yang membuat mata silau melihatnya. Saat inilah, Susia akhirnya mengerti mengapa keluarga Gu disebut Museum Artefak Dewa. Tempat ini menyimpan artefak dewa dari berbagai sistem mitologi dan legenda dari seluruh negara di dunia. Bisa dibilang koleksinya mencakup segalanya. Apapun ada, kepala keluarga Gu. Bolehkah saya melakukan live stream di sini? Di benak Susia saat ini, yang ada hanyalah membangkitkan Dewi Nuwa. Tapi poin popularitasnya masih sangat kurang. Sekarang setelah sampai di ruang harta karun keluarga Gu, dia bisa sekalian meminjam popularitas tempat ini. Untuk mendapatkan gelombang donasi lagi. Tentu saja boleh. Kekuatan keluarga Gu berada di puncak dunia. Ruang harta karunnya juga penuh dengan mekanisme dan dijaga oleh ahli kuat siang dan malam. Bahkan manusia super level 10 pun akan kesulitan untuk menerobos masuk dengan mudah. Setelah mendapat persetujuan, Susia dengan bersemangat memulai siaran langsungnya. Menyiarkan langsung seluruh museum benda sakti keluarga Gu. Judul yang heboh itu langsung menarik banyak penonton begitu tayang. Begitu masuk ke ruang siaran langsung, semua penonton terpana oleh pemandangan di depan mereka. Sialan, ini benar-benar keren. Dengan benda sakti sebanyak ini, sepertinya di seluruh dunia hanya keluarga Gu yang punya kekuatan seperti ini. Bisa melihat langsung ruang harta keluarga Gu. Hidup gue ini sudah tidak sia-sia. Satu barang acak saja dari sini, bahkan cuma sebuah batu bata, sudah cukup untuk menghidupi orang biasa seumur hidup. Dasar para kapitalis sialan, iri membuat wajah orang jadi jelek. Streamer kali ini bakal kaya raya. Kalian dangkal sekali. Benda sakti bagaimanapun juga hanyalah benda mati. Yang terpenting adalah streamer sudah berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Dengan lapisan hubungan dengan keluarga Gu ini, dia hampir bisa berjalan dengan sombong ke seluruh dunia. Cih, sebagian besar benda sakti di sini berasal dari luar negeri. Mengambil barang orang lain untuk dijadikan hadiah. Keluarga Gu benar-benar tidak tahu malu. Benar, saya menyarankan keluarga Gu untuk mengembalikan benda-benda sakti itu ke negara asalnya. HMPH, dasar sekelompok pengkhianat bangsa sialan. Ada beberapa orang yang sudah terlalu lama berlutut sampai tidak bisa berdiri lagi. Ada beberapa orang yang terlalu banyak makan tahi sampai benar-benar jadi anjing. Susia melirik kolom komentar, lalu menyindir dengan sinis. Segera setelah itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada ruang harta. Anak muda, sesuai janji putri saya, benda sakti di dalam sini. Anda boleh memilih satu buah sesuka hati. Pada saat yang sama, sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu putra saya, keluarga Gu kami bersedia memberikan Anda satu buah lagi. Oh, Susia mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Ternyata ada keuntungan tak terduga. Kalau diberi gratis, kenapa tidak diambil?
Terima kasih, kepala keluarga Gu. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Saat ini, kolom komentar kembali meledak. Sialan, masih ditambah satu buah lagi, itu adalah benda sakti koleksi keluarga Gu. Yang paling rendah saja sudah kelas langka. Kenapa aku merasa keluarga Gu sedang mencoba mengambil hati streamer ya? Buang saja kata merasanya. Kalau kamu punya kemampuan mengidentifikasi Dewa Negara Naga, keluarga Gu juga akan memperlakukanmu seperti itu. Baru mengidentifikasi satu dewa saja. Kalian benar-benar sudah menganggapnya sebagai penyelamat negara naga? Hei, jangan lupakan Dewa Ular Putih hari ini. HMPH, siapa tahu kalau itu dia yang membangkitkannya. Gu Minghao selalu memegang ponsel untuk membantu siaran langsung Susia. Melihat ada orang di ruang siaran yang meragukan Susia, dia tidak tahan untuk bertanya, Kaksu, apakah ular putih hari ini adalah perbuatanmu? Menurut penyelidikan keluarga Gu, dan menggabungkan semua informasi, telah dipastikan bahwa kebangkitan Dewa Ular Putih berhubungan langsung dengan Susia. Dia bertanya seperti itu, hanyalah untuk menamparkan wajah orang-orang di ruang siaran itu saja. Ya, itu adalah dewa yang aku ikat kontrak dengannya, baru saja bangkit hari ini. Susia berkata dengan acuh tak acuh. Wow, itu dewanya Kaksu, aura itu, keagungan itu. Kaksu, kekagumanku padamu bagaikan sungai yang bergelora. Hentikan, hentikan. Susia buru-buru menghentikannya. Para pembenci yang memprovokasi di ruang siaran langsung itu tertampar wajahnya, membuat banyak orang merasa puas. Perhatian Susia sepenuhnya terfokus pada peralatan dewa. Dia berjalan sambil melihat-lihat, berkat pengetahuannya tentang sejarah mitologi berbagai negara. Sebagian besar peralatan dewa di sini, hampir semuanya bisa dia kenali. Sepasang roda berapi itu pasti roda angin api milik Neza. Ada juga payung mutiara kekacauan asal mula milik Raja Langit Virupaksa. Dan beberapa senjata dewa yang digunakan di Istana Naga. Ada bermacam-macam. Lalu garu ini adalah garu 9 gigi milik Subaji, tali pengikat dewa, bersama dengan beberapa peralatan dewa dari mitologi barat. Itu adalah senjata free, dewa matahari dan panen, pedang kemenangan. Dalam mitologi, pedang itu bisa terbang sendiri untuk mengambil kepala musuh. HMPH, itu hanyalah pedang terbang biasa saja. Setiap kultivator dari negara naga pasti punya satu. Sesuatu yang sangat umum dan tidak diinginkan, tapi dianggap harta karun oleh orang barat. Benar-benar konyol, Susia memilih sambil melihat-lihat. Di sisi lain, di ruang siaran langsung, ada seseorang yang bertanya. Ku dengar streamernya juga bisa menilai peralatan dewa. Streamer, tunjukkan pada kami agar wawasan kami terbuka. Cih, lihat saja gayanya yang seperti orang tidak berpengalaman itu. Peralatan dewa apa yang bisa dia nilai? Kalau dia benar-benar tahu cara menilainya, tidak mungkin dia memilih selama itu. Para haters itu benar-benar ada di mana-mana. Begitu menemukan topik, mereka langsung sengaja memprovokasi. Si gendut terus berjalan di samping Susia. Susia memperhatikan komentar itu. Dia menjawab dengan santai. Kalau mau melihatku menilai peralatan dewa, kirim satu roket super. Untuk satu peralatan dewa, bab 10. Penilaian artefak dewa roda angin api dan pedang Xuan Yuan. Ingin mengeruk uang darinya? Jangan harap. Keluarga Gu juga melangkah maju. Keluarga Gu mengoleksi begitu banyak artefak dewa. Tetapi sebagian besar tidak diketahui asal-usulnya. Pada dasarnya tidak bisa digunakan. Apalagi mengeluarkan kekuatan sejatinya. Jika Susia bisa menilainya, maka kekuatan keluarga Gu pasti akan meningkat pesat. Awalnya mereka hendak meminta Susia untuk melakukan penilaian. Tetapi si gendut sudah mendahului mereka. Dia langsung mendonasikan 150 super roket ke ruang siaran langsung. Gu Minghao tertawa terbahak-bahak. Kaksu, aku kan sudah janji. Setiap hari aku akan memberimu 100 super roket. 100 roket ini untuk besok, dan 50 lainnya. Anggap saja sebagai biaya penilaian artefak dewa. Sistem Susia langsung menampilkan notifikasi. Ping, poin popularitas tambah 3000. Tatapan mata Susia menjadi aneh. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Model